Setelah dimakamkan, atau akar bagian lahannya, terus kita memasuki materi tata cara sholat jenazah atau perawatan jenazah. Yang pertama, yang pertama. Perhatikan itu yang biasa. Jadi sholat jenazah tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang Islam, tidak dilakukan oleh orang-orang yang Kristen. Karena kenapa? Kan kita berbeda keyakinan dengan mereka. Nah, selanjutnya hukumnya adalah fardu kifayah, wajib bagi kaum muslimin bersolati mengurus jenazah saudaranya yang telah meninggal, baik dari kalangan perempuan laki-laki. Tujuannya adalah untuk mensucikan dan mendoakan mayit agar berkenan mengampuni dan merahmati. Kadang ada orang yang meninggal matanya tidak bisa tertutup. Pernah melihat? Tidak. Biasa nonton film Indonesia? Biasa. Coba belajar dari situ deh. Di asap pelan. Seterusnya memperlemah persendiannya dan terasa kaku dan cara kasih sayang, karena kadang itu ada jenazah agak keras sedikit kalau mati nih, entah itu bengkok kakinya tuh susah untuk diluruskan, maka bisa dicoba-coba ini dikasih lembut, dikasih halus, dicerat atau merawat. Selanjutnya itu membuka pakaian yang dipakai. Jadi orang meninggal itu dia telanjang bulat seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Tidak ada itu saudaranya dengan tangan kanan di atas dan tangan kiri di bawah. Maksudnya di mana? Ada yang tahu? Kayak takbir waktu gini. Takbir gini. Tangan kiri di dalam, tangan kanan di atas. Kadang cuma ada tidak bisa ini deh. Tidak bisa dia dia bersentuhan begini, kapan begini terbuka lagi, begini terbuka lagi, maka bisa yang kain panjang itu ditutup sebelum dimandikan, itu ditutup tuh auratnya. Yang ketujuh, meletakkan sesuatu yang agak berat di atas perutnya untuk mencegah pemasukan. Ada yang paham tentang pemasukan? Tidak. Bagaimana kakak? Di sini kadang ada orang kayak ketika mau dihaluskan itu, mau dikeluarkan semua kotoran yang dalam tubuhnya, agak ditekan sedikit supaya ini kotoran yang dalam tubuh itu keluar semua, tidak tertinggal di dalam. Karena yang namanya mayit dia harus dibersihkan, disucikan kembali. Tidak boleh ada kotoran yang harus di dalam tubuhnya. Kita lanjut. Yang melakukan 7 lagi di sini, entah itu perempuan atau laki-laki. Perempuan, kenapa harus lebih tebal perempuan dibanding laki-laki? Karena dikhawatirkan akan kelihatan auratnya. Oke. Selanjutnya mensolati. Beda juga ini deh cara mensolati mayat pria dan wanita, beda. Ada di depan kepala dan ada di samping atau di bagian dada. Untuk mensolati jenazah perempuan dengan laki-laki kan beda itu, semua ada aturannya. Dia tidak disunahkan juga. Entahkah dia mau mengantarkan jasadnya si mayit ini ke tempatnya atau tidak, tidak ada dianjurkan ke situ. Tapi kalau dia cuma mengantarkan, boleh. Bahkan lebih bagus lagi, karena banyak yang mendoakan tuh. Selanjutnya itu mendoakannya. Di sini ini semua kita yang doakan ini orang mati deh. Terutama keluarga si mayit ini, apabila anak cucu ada meninggal dunia, terputus lamanya kecuali 3 perkara. Ada yang tahu? Pertama, sumbangan ke semua tuh. Yang ketiga apa? Ilmu yang bermanfaat. Makanya sekolah lagi baik-baik deh. Tuh. Selanjutnya. Masuk di bagian praktik di bisa dibantu praktik. Ini siswa yang melakukan. Dibagi 5 orang setiap kelompok. Jadi ada 5 kelompok. Gini deh, artinya gini, kita mengajarkan kalian untuk praktik. Nawaitul doa al-adaan al-mayyiti lillahi ta'ala. Apa artinya? Saya
Laki-laki. Laki. Kalau perempuan apa lihatnya? Saya yang memandikan untuk memenuhi kewajiban. Kepalanya itu agak tinggi, sedikit. Kira-kira ada yang tahu tujuannya ini supaya apa? Hah? Supaya mempermudah kita dalam menjalankan permandian jenazah. Selanjutnya itu orang yang memandikan jenazah hendaknya memakai sarung tangan. Bisa memakai, bisa tidak, tapi lebih bagus memakai. Hah? Karena kenapa? Biru. Apabila kain penutup dari kain jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Bagaimana maksudnya sih? Apabila kain penutup dari kain jenazah dan ganti dengan kain basahan agar aurat digunting, maksud saya. Kemudian diganti dengan kain basahan yang setara itu, ada itu biasa yang penutup mulai dari garis sampai kaki. Nah, kayak ini contoh. Arwah dulu. Bisa diganti sini. Cara jam bini imai itu, apakah kita harus kasih dia kain seperti ini? Iya, ada tutupnya dari ya. Ada yang gini. Tidak mungkin dia begini deh kalau dimandikan nih. Tidak boleh. Ini karena orangnya si penyit. Paham maksud saya? Paham. Seterusnya bersihkan dengan menggosok lumut giginya, lubang hidungnya, telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Jadi bukan itu kita yang hidup ini yang bisa rapi deh, yang bisa pakai benda, pakai sisir. Bukan. Si mayat juga harus dirawat seperti itu. Disisir di rambutnya, dikasih rapi di kumisnya, dikasih sampo, pengharum. Nah begitu itu mayat. Bukannya sekadar sudah mandi langsung ditutup, tidak. Dikasih juga haruman. Bukan tuh kayak. Yang selanjutnya yang keenam, tekan bagian perut untuk mengeluarkan kotoran. Jadi si mayat itu pasti ada kotoran yang tertinggal di dalam perutnya. Tugasnya seorang laki-laki harus mengeluarkan itu dengan cara apa? Menekan bagian perutnya. Cari itu jalurnya, itu jalur khusus belakang itu. Bagaimana caranya supaya semua kotoran yang ada di tubuh mayat ini keluar, baik perempuan maupun laki-laki. Setelah dia keluar, maka mandikanlah dia menggunakan air sabun. Bisa di sini perhati, mandikan mulai ujung rambut sampai ujung kaki dengan air sabun. Paham maksud saya? Setelah itu masuklah tubuh jenazah. Dan jenazah perempuan tidak bisa dimandikan oleh keluarga lain selain dari pihak perempuan. Bahkan dari anak dan si mayat ini pun tidak boleh memandikan ibunya. Tidak boleh, kecuali dalam keadaan darurat mintompi. Paham maksud saya? Tidak. Maksudnya gini, kalau misalkan ada nanti orang mati, kemudian salah satu syarat untuk memandikan harus anaknya si laki-laki, anak dari ibu ini, yaitu berjenis kelamin laki-laki, seharusnya tidak usah. Kasih saya saudara perempuan atau suaminya atau anak perempuannya, hanya itu yang boleh memandikan. Kira-kira kenapa? Karena itu sudah aturan syariat Islam. Beda dengan laki-laki. Laki-laki harus sesama laki-laki, atau bahkan bisa dimandikan oleh ibunya, dimandikan oleh istrinya, bisa. Kalau laki-laki, kalau perempuan tidak. Anak tidak bisa memandikan mayat ibunya, kecuali kalau untuk mengantarkan penguburannya bisa. Selanjutnya, miringkan jenazah ke kiri dan basuhlah bagian lambung kanan, belakang, dan sebaliknya. Jadi setelah itu, jenazah ini dipalingkan ke kiri dan ke kanan. Untuk apa? Untuk membersihkan bagian belakang. Untuk kayak gini. Kemudian disiram lagi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sebanyak berapa kali? 3 kali. Setelah itu dibalik lagi dari sisi kiri ke kanan sebanyak 3 kali juga, dari ujung kepala sampai ujung
untuk kaki. Gunakan air yang dicampuri dengan wangian pada bilasan terakhir. Kapur barus. Toh, harum-haruman supaya harum tungki jenazah. Supaya nanti bertemu dengan malaikat muka bisa tunggu dekat senjata. Toh, supaya tidak terlalu disiksa ini nanti di kuburannya maka harus berbau harum. Nah, gitu kira-kira seperti itu nih. Nah, selanjutnya setelah selesai keringkan tubuh jenazah menggunakan kain supaya tidak basah ketika dikafankan. Jadi kain itu kita kalau sudah mandi pakai handuk supaya kering semua badan ini tuh. Nah, jenazah seperti itu. Kan aneh kalau sementara basah ini jenazah langsung lupus. Tuh, sementara Misalkan yang kering memang. Kalau gelap semua. ya seluruh dilap. Tuh, supaya cepat ini kering dan tidak mengganggu proses pengungkapan jenazah. Nah, selanjutnya yaitu sebelum dikafani berikan kapur baru satu wangian non alkohol. Jadi jenazah itu kalau matinya tidak boleh dikasih parfum yang beralkohol. Selamanya harus yang tidak beralkohol apapun jenisnya. Jadi kalau misalkan suatu saat ada keluarga yang meninggal, kemudian parfumnya itu mengandung kembali dulu kita lanjut ke praktik. Siapkan alat tambahan untuk mengkafani jenazah. Yang pertama apa yang perlu disiapkan? Kain kafan, terus kapur baru, sama lagi? Hah? Apa? Kapas. Oke, kapas juga. Apa lagi? Bagaimana kalau dipotong dengan kapan apa yang digunakan? Gunting yang paling perlu. Sebelum melakukan harus disiapkan gunting, kain kapan, kapur barus, apa lagi? Sudah. Kain kapan, apa lagi? Selanjutnya siapkan kain kapan bagi laki-laki 5 lapis dan perempuan 7 lapis. Ini di atas umur 7 tahun. Jadi laki-laki itu kain kafannya sebanyak 5 lapis, perempuan sebanyak 7 lapis. Setelah itu bentangkan tali-tali pengikat kain kafan dengan angka ganjil. Angka ganjil berapa? Angka 3, terus 5 dan 7. Oke. Beri bubur pada lapis pertama atau jika tidak ada bubur maka dengan pinggang. Termasuk kapur baru tadi. Setiap lapisan beri dia parfum. Tadi kita ambil angka 3 dulu di ganjil. Talinya dikasih gini. Ya kurang lebih seperti ini di. Kemudian kita letakkan lapisan pertama kain kafan warna di tengah. Itu. Kasih setiap lapisan dikasih haruman, kasih parfum kapur baru. Setelah itu kita lanjut ke lapisan kedua. Lapisan kedua kita ambil agak sedikit ke kanan. Kita pahami ini karena depannya agak sedikit ini. Kita ambil sedikit agak ke sini. Setelah itu lapisan ketiga. Setiap lapisan ada walennya, ada kapur barusnya. Setelah itu kita selang-seling lagi dari sisi kanan ke sisi kiri, dari sisi kiri ke sisi kanan. Begitu seterusnya. Setiap lapis harus dikasih wangi-wangian. Kecuali lembab. Setelah itu diikat dengan tali. Ada dengan tali yang sudah disiapkan. Selanjutnya itu ditutupi jenazahnya deh. Mulai dari lapisan ke-7 sampai ke lapisan 1. Di sini ada dua pendapat juga. Ada yang mengatakan hanya dilipat dan ada juga mengatakan digulung. Tapi pada dasarnya yang mana yang lebih kuat itu yang dilakukan. Kalau mau bagus kuat harus digulung karena ini juga kayaknya kurang mencukupi, makanya kita lipat dari atas ke bawah.
dan seterusnya sampainya habis ini kapan? Nah, setelah semua tertutupi, kalau bisa digulung supaya lebih kencang, lebih erat ini kain menutupi jenazah. Ya, pegang semua, kau Pegang pegang semua. di situ, pegang kau ya, digulung, kasih rapi. Pada siapa cara nama gulung? Setelah digulung atau diikat, naiknya diikat dengan tali sebagaimana tali yang telah disiapkan dengan angka ganjil 3, 5, dan 7. Silahkan ikat. Kalau bisa diikat simpul ikat, di bawah di kuburan itu harus dilepas juga sekalinya, harus dibuka. Ikat di situ bagian kepala. Setelah itu mau lanjut mensolati atau kita ulang dari awal praktik? Perhatikan, untuk mensolati jenazah ini ada 2 tahap. Ada tahap bagi laki-laki dan ada tahap bagi perempuan, beda. Kalau laki-laki sejajar dengan kepala. Sudah jadi tahu? Perempuan sejajar dengan perut, pusat. Jadi berbeda tidak. Jadi ingatkan bahwa jenazah laki-laki dan perempuan itu sama halnya dalam melaksanakan sholatnya. Beda. Posisi imam juga beda deh. Imamnya beda. Sini misalkan ini perempuan di sini di tengah. Nah, kalau laki-laki kepala. Paham? Kalau paham kita coba nih. Paham. Yang paham mana? Paham tidak? Tidak paham. Ini yang perempuan untuk posisi imamnya itu berada pas di tengah perutnya sini sejajar. Kalau laki-laki di kepala harus sejajar dengan kepalanya. Paham? Paham. Setelah semua terasa bersih, baik dari rambut, tenaga, lubang hidung, celah ketiaknya, celah jantung, dan kaki serta permukaan, maka hendaklah ditekan bagian perutnya. Ditekan di perut supaya keluar semua luburnya. Setelah itu matikan lagi dengan air sabun. Setelah itu matikan menggunakan air sabun. Dibanding lagi di jenazah setelah keluar seperti potongannya. Perhatikan. Terus kita Perhatikan semua sini deh supaya bisa. Kalau ada orang meninggal berkata bisa maju. Di sini nanti saya akan berperan nanti. Bukan saya, karena saya baru mampu. Paham maksud saya? Makanya perhatikan. Kalau dimeringkan ke kiri, dimeringkan ke kanan, ditelentangkan biasa ada itu. Kalau kita cari ini itu yang kasih tahu sudah bukan Setelah menggunakan sabun, maka kita basuh tubuh jenazah dari ujung kepala sampai ujung kaki.
Jadi dibersihkan kan dari pakai sabun, sekarang pakai bersih lagi. Kayak tadi kalau sudah pakai sabun, pakai air lagi kan, pakai sabun. Nah, sebanyak 3 kali. Setelah itu miringkan jenazah ke kiri dan basuh bagian lambung kanan, belakang dan sebaliknya. Miringkan lalu disiram lagi sebanyak 3 kali dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah dari kiri dari sisi kanan lagi. Nah, begitu juga seterusnya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Setelah itu gunakan air yang dicampuri dengan wangian pada Ini air yang paling terakhir, nah. Air terakhir. Jadi setelah itu air yang terakhir dipakaikan kapur baru, wangi-wangian, parfum. Nah, itu di akhir pemandian jenazah. Dikasih kalung kau. Nah, ini air yang paling terakhir ini. Apa ya? Jalan kaki kalau yang hidup itu tuh deh, karena susah nafas sih. Jadi gimana? Setiap lubang wajib ditutup. Kecuali lubang bawah. Karena tempat buangnya kotoran, tidak di situ. Menurut saya dapat. Antakah ada setidaknya, dong? Ah, soal pampers. Paling bahasa sederhana ya. Baik perempuan dan laki-laki wajib memakai hal tersebut. Tujuannya meminimalisir terjadinya penularan kotoran dalam tubuh manusia. Karena tidak ada jaminan itu dan ketika dimandikan di jenazah agar keluar semua tidak ada. Bisa jadi itu jenazah setelah diangkat keluar lagi, atau setelah dikafani keluar lagi. Tidak ada jaminan. Makanya dikasih foto sudah tembus gitu belakang nanti ini baik kalau dibuka. Kan kasihan orang yang pegang tuh berbau tangannya dan seterusnya. Biar di bawahnya harus rapi. Ini bisa belajar harus rapi. Akan rapi. Dokumentasi. Instagram yang biasa ya full namanya. Kalau Instagram Harus tersimpan juga. Sampainya deh. ya itu biasanya pakai. Setelah itu ini ya. Jangan suara. Ya, Dapat suara. Doanya dibaca ketika dibaca tidak boleh bersuara, harus di dalam hati. Kalau yang imam. Beda seperti kalau sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh dibaca ini tidak. Tidak. Amin. Setelah itu kita memasuki takbir kedua dengan membaca doa. Sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu takbir ketiga membaca doa muslimin. Bisa sampai di situ. Bisa juga lengkap.
Soalnya kan keempat takbir terakhir. Setelah itu salam dibarengi dengan gerakan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi Yang di belakang juga ikut dia di depan deh. Katakannya. Sama semua. Setelah itu kita dulu membaca doa deh sebelum menghabisi mayit ini untuk mengatakan kekumpulannya. Apa doanya? Ada yang tahu? Entahkah itu surah Al-Fatihah, entahkah itu Yang apa? sudah di sini supaya tahu ya. Kalau ada ini karena berubah suara. Sini yang selesai supaya bisa tahu. Lagi. Selanjutnya kita lanjut ke praktik kedua. 3 laki-laki. 3 laki-laki 2 perempuan. Ini sulfikat. Ini. Kelas 3 juga. Biar ini. Buka dulu semuanya. Buka semua pelan-pelan, buka dulu semuanya. Mati manusia pulih. Hah? Kita lanjut sebentar lagi. Masih 2 Ini itu? kuburannya. Ini. Langsung stop. Ini? Sekali gitu. Semuanya sama di sini. Yang terputar set. Ada yang sholat habis. Kenapa? Cat, ini boneka. Nggak mau. Punya di